Mata kedua orang itu saling bertemu. Yudi melihat dengan jelas Jason perlahan-lahan mengangkat sudut bibirnya, memberikan senyuman mengejek dan penuh arti. Pikiran Yudi langsung berhenti sejenak, namun dengan segera menyadarinya, Yasmin bukan hanya memiliki penggemar yang membantunya, tapi juga ada Jason yang membantu di belakangnya. Caleb melihat mobil Yudi pergi, dia memandang Jason dan berkata, "Sepertinya mereka tidak mendapatkan hasil yang bagus. Bagaimana mungkin istriku bisa begitu bodoh dan membiarkan Yudi menindasnya di studionya sendiri?" Jason menutup jendela mobil. Di dalam hati dia mendesah lega. Dia juga khawatir serangan Katie akan merugikan Yasmin. Sekarang sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan Yasmin. Jika Katie dan LM benar-benar memproses kejadian ini ke pengadilan, walaupun LM tidak kalah, tapi tetap akan menghabiskan banyak uang dan tenaga. Jika ingin menantang perusahaan yang sudah berdiri seabad, LM masih kalah jauh. Caleb masih mengkhawatirkan Yasmin. Memproses kasus di pengadilan akan menghabiskan banyak uang dan tenaga, sedangkan LM baru mulai maju. Jadi lebih baik fokus pada bisnis mereka. Jika saat ini terlibat dalam gugatan, hanya akan membuat diri sendiri lelang, dan mungkin akan sulit mendapatkan kesempatan seperti sekarang. "Kamu lupa soal Vicky?" Jason bertanya dengan tenang. Yasmin mendekati Vicky untuk berpartisipasi dalam perselisihan ini. Bukankah itu karena dia berharap Vicky akan mendukungnya di belakang layar? Caleb mengangguk. Ternyata begitu. Jadi Nyonya sudah mengatur semuanya. Senyuman muncul di wajah Jason. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Oh ya, apa kamu sudah mengetahui kenapa Nenek Lumantara pergi ke stasiun kereta api? Membahas hal ini, wajah Caleb dengan cepat menjadi serius. Nenek Lumantara telah berhubungan secara pribadi dengan Andre selama 2 kali. Dan dua-duanya bukanlah pertemuan yang menyenangkan, tapi dia tetap berhubungan dengan Andre. Ini benar-benar aneh. Ketika Jason mendengar ini, matanya menjadi gelap. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang isi percakapan mereka? Caleb menggelengkan kepalanya. Pesan yang dia kirim ke Andre akan otomatis dihapus. Selain itu, ada perangkat lunak virus khusus di ponsel Andre untuk menghancurkan konten secara langsung. Bahkan perusahaan komunikasi tidak dapat mendeteksinya. Jason bersandar di kursi mobil, melihat ke depan dan berpikir perlahan. Caleb menyalakan mesin dan mengemudikan mobil perlahan tanpa mengganggu pemikirannya. Nenek Lumantara juga punya rahasia. Jason tiba-tiba bergumam lalu berkata pada Caleb, dekat-dekat ini, kamu bawa anak buah yang paling bisa diandalkan untuk mengawasi Nenek Lumantara selama 24 jam. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Selesai memberi perintah pada Caleb, Jason bersandar di kursi mobil. Dia berencana tidur sebentar. Caleb menaikkan suhu AC. Sejak bertemu Yasmin di bar terakhir kali, Caleb menyadari Jason mulai menderita insomnia. Jason memang tidak mengatakan apa-apa, tapi Caleb tahu dia merasa tidak nyaman. Baru memejamkan mata selama beberapa saat, ponsel Jason berdering. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat Henry yang menelponnya. Dia mendengus dingin dan menekan tombol jawab, lalu menutup mata dan tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudnya dengan Andre? Henry bertanya dengan dingin di telepon. Dia ada di tempatmu. Kamu tidak bisa bertanya padanya. Nada bicara Jason terdengar malas, tapi ada rasa dingin yang jelas di dalamnya. Jason,
Aku tidak bertanya padamu apa yang dilakukan Andre, tapi menanyakan alasan kamu mengirim Andre ke rumahku. Henry sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan tegas, walaupun kamu merasa tidak puas pada Yani, tapi kamu tidak boleh mengirim pria paruh baya ke kamarnya. Aku tidak kenal dengannya. Untuk apa aku merasa tidak puas padanya? Jason bertanya pada Henry dengan dingin. Henry tiba-tiba terdiam. Kalau kita tidak menyinggung satu sama lain, tentu saja akan hidup dengan damai. Jika tidak, bisa tolong Pak Henry menyelidiki dengan baik siapa yang melewati batas. Jason bicara dengan acuh tak acuh, kemudian menekan pelipisnya yang berdenyut. Yani tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti Yasmin. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu langsung bertindak seperti itu tanpa menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana nasib Yani ke depannya? Henry kembali tenang, nada suaranya juga terdengar jauh lebih tenang. Jason mendecakkan lidahnya dengan tidak sabar. Apa aku masih harus memahami keinginanmu melindungi adikmu? Henry menghela nafas berat. Pak Jason, aku tahu kamu sangat marah karena Andre memaksa Yasmin menjual mutiaranya. Aku juga merasa marah atas hal ini. Tapi aku sudah bertanya pada Yani. Dia bilang tidak mengenal Andre. Sejak awal situasi keluarga Setiawan sudah rumit. Kalau misalnya kedepannya ada orang yang menggunakan namanya untuk menindas Yasmin, kamu jangan menangani masalah dengan cara seperti ini. Aku tidak tertarik pada situasi keluarga Setiawan. Asalkan berita yang dirilis ada hubungan dengannya, aku akan mengurusnya. Pak Henry, daripada memohon padaku, lebih baik segera menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jason bicara tanpa ekspresi lalu langsung menutup telepon. Caleb mengemudikan mobil sambil berkata dengan hati-hati, setelah memastikan Nyonya bukan putri keluarga Setiawan, hati Pak Henry langsung berubah total. Jason membuka matanya, pandangannya acuh tak acuh. Saat itu, dia bersikap baik pada istriku, karena dia mungkin adalah putri dari keluarga Setiawan. Sekarang dia bukan putri keluarga Setiawan. Tentu saja rasa sayangnya juga akan hilang. Wajar saja jika dia lebih membela keluarganya. Henry menutup telepon. Saat berbalik, dia melihat Yani menatapnya dengan mata merah. Dia dengan cepat berjalan menghampirinya dan menghiburnya. Ekspresinya tampak khawatir. Kamu kenapa? Mengapa Jason memperlakukanku seperti ini? Mata Yani berkaca-kaca, sangat menarik simpati orang. Pemikirannya memang sulit dipahami dan sulit didekati. Dia selalu bertindak sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dia bisa melakukan hal ini, bukanlah hal yang mengherankan. Henry menjelaskan dengan hangat. Yani menunduk dan berkata pelan, apa dia seperti itu pada semua orang? Kurang lebih sama, jawab Henry. Walaupun Yasmin sudah menikah dengan Jason selama 3 tahun, tapi baru setelah bercerai dia bisa meninggalkan riak di hati Jason. Itu menunjukkan betapa dinginnya hati Jason. Oh, bagaimana kakak akan menjelaskan masalah Andre pada Yasmin? Aku akan merasa sangat sedih kalau dia terus salah paham seperti ini pada aku. Yani bicara dengan suara pelan. Setelah itu dia menunjukkan ekspresi sedih lagi. Aku akan menyelidikinya dulu, baru bicara dengannya. Kamu tidak perlu khawatir, kata Henry lembut. Dia masih belum menjelaskan kepergiannya yang tanpa pamit pada Yasmin. Jadi dia memang perlu menemui Yasmin secara langsung. Dengan begini semuanya bisa dibicarakan dengan jelas.
Dari taman, Henry mengantar Yani kembali ke kamar. Hati Yani terasa tidak nyaman saat mengetahui Jason yang mengirim Andre. Walaupun Henry sudah bicara seperti itu, tapi dia tahu Jason melakukan ini demi Yasmin. Terakhir kali di internet mengkritik keluarga Wibowo yang membuat masalah untuk Yasmin. Masalah kali ini tidak ada hubungan dengan Jason. Kalau bukan demi Yasmin, untuk apa dia membereskan Andre? Di bawah, Henry baru saja menghela nafas lega saat Stefan menelponnya. Dia menekan tombol jawab, nadanya sedikit lelah. Kamu ingin menanyakan masalah Andre dan Yasmin di internet? Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Yani. Stefan tahu soal Yasmin dan Andre. Andre tidak akan mendapatkan keuntungan dari masalah ini. Tapi jika Yani terlibat dalam masalah ini, dia akan mencari keadilan untuk Yasmin. Kamu merasa itu mungkin? Yani baru kembali beberapa hari. Kemampuan apa yang dia miliki sampai bisa membuat Andre membantunya? Aku khawatir seseorang mengincar Yasmin dengan menggunakan namanya. Tidak sulit menebak tujuannya. Henry menjawab dengan dingin. Tadi aku menelpon Yasmin. Katanya, studio mereka menerima pembayaran 9.700.000.000 dari rekeningmu. Kamu tahu kan apa artinya ini? Nada bicara Stefan sudah tidak sebaik sebelumnya dan terasa sedikit dingin. Aku tidak tahu mengenai hal ini. Henry segera membela diri. Aku hanya ingin bertanya. Apa ada yang mengetahui akun dan kata sandimu? Stefan bertanya dengan suara tenang. Henry menjadi sedikit marah karena nada bicaranya. Sudah berapa tahun kita saling kenal. Sekarang sama sekali tidak ada kepastian Yani yang melakukan hal ini. Kamu marah padaku? Stefan menyukai Yasmin. Henry mendukungnya mengejar Yasmin. Tapi sekarang Stefan mencurigai Yani tanpa bukti karena Yasmin ini membuat Henry merasa sedikit kesal. Sebagai sahabat terbaik berharap Stefan menyukai Yasmin tapi juga bisa menangani masalah ini secara rasional. Karena bagaimanapun Yani adalah adiknya. Stefan langsung mencurigai Yani, sama saja dengan tidak mempertimbangkan perasaan sahabatnya. Stefan berkata dengan dingin, aku sudah mengenalmu begitu lama, jadi aku mempercayaimu, tapi aku tidak punya alasan mempercayainya. Coba kita mundur selangkah. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Sebenarnya dia tahu kata sandi kamu atau tidak? Bagaimana dia bisa tahu kata sandi rekeningku? Aku juga akan menyelidiki dengan jelas kenapa uangku bisa ditransfer ke rekening Yasmin. Jelas, Henry. Aku percaya pada Yasmin. Selain itu, aku akan selamanya berada di pihaknya. Stefan menyatakan tekadnya lalu menutup telepon. Sepanjang pagi studio LM sepi. Saat makan siang Kati mengunggah. Mereka tidak menuliskan apa-apa dan hanya tag akun resmi Departemen Kepolisian Kota Benteng dengan foto Andre di rumah sakit dan diagnosis dokter. Matanya bengkak akibat pemukulan, banyak luka di bagian wajah, belum lagi badan. Bahkan salah satu kakinya digips. Unggahan Instagram ini menimbulkan keributan. Yasmin mengerutkan kening dan mengkliknya. Dia melihat komentar-komentar penuh dengan teori konspirasi. Kati adalah pengusaha perhiasan selama 100 tahun. Walaupun demi pesanan perhiasan, seseorang membeli mutiara, tapi tidak perlu memaksa orang menjual mutiara yang dibelinya, kan? Selain itu, memangnya Kati tidak mempunyai koneksi atau dana untuk membeli mutiara langka ini? Netizen tetap harus rasional. Walaupun di dalam video Andre terlalu arogan, tapi memukuli seseorang sampai setengah mati itu terlalu berlebihan, bukan? Apa orang-orang di Kota Benteng begitu kejam?
Aku benar-benar tidak berani liburan lagi, supaya tidak dipukuli jika salah bicara. Jelas sekali ada yang membawa arus komentar, tapi luka Andri bukan pura-pura. Sebenarnya siapa yang melakukan hal ini? Di dalam hati Yasmin memiliki tebakan, tapi dia tidak yakin. Yasmin tidak khawatir dalam menghadapi Kati yang mencari orang untuk membentuk arus. Andri terluka dan berhenti datang membuat masalah baginya adalah hal bagus. Sekarang para komentator itu ingin mencari masalah juga tidak ada gunanya. Bagaimanapun dia tidak bersalah. Katie meminta siapapun untuk menyelidiki juga, hanya bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Apa ini akan berdampak buruk bagi kita? Asisten sedikit khawatir, dia tampak khawatir. Kita tidak memukulinya, jadi bagaimana bisa berdampak buruk pada kita? Tapi dengan cara bicara dia yang seperti itu, cepat atau lambat pasti akan dipukuli. Yasmin bicara dengan tenang lalu kembali makan. Asisten mendesah tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah waktu makan siang berakhir, polisi Kota Benteng merespon Katie. Telah diverifikasi bahwa selama kunjungan ke Kota Benteng, Andri lagi dan lagi mengancam dan menakut-nakuti salah satu pemilik LM yang bernama Yasmin demi memaksanya berbisnis dengannya. Selain itu, dia secara pribadi mendekati nenek Yasmin. Dia diduga telah berbohong pada orang tua itu demi membangun hubungan pertemanan dengannya. Di saat yang sama, dia juga pergi ke rumah Yasmin. Setelah diusir oleh Yasmin, dia masih terus mengancam Yasmin dengan berani. Hal ini dilihat oleh pemuda berdarah panas di komplek. Dia salah paham dan mengira Andri adalah bajingan yang berkarakter buruk. Demi keadilan bagi para wanita, pemuda berinisial K ini memberinya pelajaran. Saat ini kepolisian sudah memberikan teguran keras padanya dan memintanya membayar denda sebesar 4 juta. Kami juga berharap dimanapun dan kapanpun, seluruh masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan kalian. Jangan melanggar batas-batas moral. Melihat pernyataan ini, Yasmin hampir meludahkan air yang diminumnya ke layar laptop. Luna memegang perutnya dan tertawa keras. Andre ini gila ya. Dia sampai berbohong pada nenek supaya berteman dengannya. Yasmin menyeka sudut mulutnya dengan tisu. Dia berpikir apa pemuda berinisial K ini adalah Caleb. Dia membuka bagian komentar dan melihat semua orang di bagian komentar tertawa. Aku harap aku salah paham dengan arti pembangunan pertemanan ini. Kalau tidak, Andri ini benar-benar mesum. Tapi kejadian ini benar-benar lucu. Apa pemuda berdarah panas berinisial K ini adalah Spider-Man masa kini? Walaupun tidak tahu seperti apa wajahnya, tapi aku merasa dia agak imut. Pemuda berinisial K didenda 4 juta karena melakukan hal baik. Menjadi pemuda berdarah panas tidak mudah. Katie, jangan berteriak difitnah lagi. Dalam berbisnis, kalian pergi ke rumah orang lain untuk mengancam. Benar-benar memperluas pandanganku. Apa ini perang bisnis modern? Jika ini menjadi masalah besar di Instagram, pasti akan benar-benar memblokir bisnis orang. Apa tidak bisa melakukan perang bisnis yang lebih terhormat? Yasmin tidak bisa menahan tawa ketika melihat komentar netizen. Namun apa yang mereka anggap sebagai perang bisnis rendahan telah menyebabkan banyak masalah baginya. Andri terluka, maka mutiara di tangan Yasmin berhasil diselamatkan untuk sementara. Sekarang hanya tersisa masalah Marcella. Waktu berlalu hari demi hari, dalam sekejap seminggu telah berlalu. Setelah keluar dari perusahaan, Yasmin menerima telepon dari Handi. Ingat untuk datang ke reuni besok, aku jemput kamu. Suara Handi di telepon sangat lembut. Tidak perlu, kamu kirimkan saja alamatnya padaku.
Yasmin menolak dengan sopan. Oke, oh iya, aku melihat apa yang terjadi padamu di internet. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak terjadi apa-apa pada nenekmu kan? Belakangan ini aku sangat sibuk. Aku lihat kamu juga sangat sibuk karena masalah ini. Jadi aku tidak mengganggumu dan baru bertanya sekarang. Perkataan Handi penuh dengan kekhawatiran. Aku tidak apa-apa. Menghasilkan uang tidak mudah. Pasti akan mengalami kesulitan. Tapi semuanya sudah diselesaikan. Yasmin berkata selama 2 hari ini dia mencari informasi dan menemukan Jason tidak pernah berhenti membantunya. Namun sejak berpisah di restoran terakhir kali, Yasmin tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dulu Jason sering berhenti di luar LM, tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, kata Handi lalu menutup telepon. Yasmin memegang ponsel, dia merasa sedikit kecewa, sepertinya benar-benar jadi ada jarak antara dia dan Handi. Begitu masuk ke dalam mobil, Yasmin menerima telepon lagi dari Vicky. Tidak ada hubungan langsung antara Yani dan Marcella, dan juga tidak bisa menemukan bukti kuat. Vicky berbicara di telepon dengan nada agak tertekan. Aku juga sudah memperkirakan hal ini. Untung saja saat ini situasinya menguntungkan kita. Yasmin menghibur Vicky. Aku tidak menemukan informasi berguna, tapi aku menemukan ada kekuatan di balik Yani. Kekuatan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Setiawan, tapi memiliki hubungan dalam dengan cabang keluarga. Lanjut Vicky. Yasmin merenung keluarga Setiawan adalah keluarga besar di ibu kota. Wajar jika cabang keluarga memiliki perselisihan dengan keluarga utama. Ini adalah fenomena yang umum terjadi pada banyak keluarga besar. Dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan keluarga Setiawan. Kalau bukan karena Yani sengaja menyerangnya, dia tidak akan mau mengetahui hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ini. Seharusnya kamu tahu tentang pernikahan antara keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo. Asalkan putri yang hilang tidak kembali, gadis yang akan menikah ke dalam keluarga Wibowo mungkin harus dipilih dari keluarga cabang. Namun putri yang hilang sudah kembali, jadi impian indah gadis keluarga cabang untuk menikah ke dalam keluarga Wibowo juga hilang. Vicky pelan-pelan menganalisis untuk Yasmin. Pupil mata Yasmin menyusut. Jadi, keberadaan Yani sebenarnya merupakan ancaman bagi keluarga cabang. Mereka tidak akan mendukungnya. Bahkan, hanya akan mencari cara untuk menyerangnya. Benar, aku akan mengatakan tebakanku. Tapi kamu jangan marah. Aku merasa ada yang salah dengan identitas Yani. Dia menyerangmu. Apa karena sebelumnya kamu adalah orang yang paling memenuhi persyaratan sebagai putri keluarga Setiawan yang hilang? Vicky berkata pelan. Sebelum menyelidiki Yani, dia juga memeriksa Yasmin, jadi dia tahu Yasmin benar-benar tidak ingin terlibat dengan keluarga Setiawan. Yasmin menghela nafas dan berkata, aku sangat yakin aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Setiawan. Vicky menjawab, kamu ada hubungannya atau tidak, bukan hal utama. Yang paling penting adalah jika cabang keluarga Setiawan membantunya seperti ini, kemungkinan besar dia hanya poin. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan bukti yang ingin kita selidiki. Asalkan Yani tidak memprovokasiku, kita tidak akan ikut campur dengan identitasnya ataupun hubungannya dengan keluarga Setiawan. Itu adalah urusan keluarga mereka. Yasmin berkata dengan lembut pada Vicky. Sekarang hanya perlu mengawasi Yani dengan erat dan menemukan bukti kalau dia menyerangku. Asalkan dia berhenti
bisnis kita akan membaik. Kamu benar. Kalau begitu, aku akan terus mengawasinya. Vicky tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dia mengerti di dalam hati Yasmin ada rasa penolakan terhadap keluarga Setiawan. Setelah menutup telepon, Yasmin mengesampingkan urusan Vicky dan pulang ke rumah. Seperti biasa, dia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, tapi rumah sunyi, tidak ada suara apapun. Hati Yasmin langsung terangkat karena masalah Andre. "Nenek!" Yasmin berteriak sambil mencari nenek Lukmantara di rumah. Dia mencari-cari tapi tidak dapat menemukannya. Saat panik, dia melihat surat di meja kopi. Firasat buruk muncul di hatinya. Dia berjalan ke meja kopi, mengambil surat, membuka dan membacanya. "Yasmin, nenek akan pergi selama seminggu. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Di kulkas dapur ada banyak pangsit dan bakpao yang nenek siapkan untukmu. Kalau tidak ingin masak, kamu bisa memakannya. Nenek akan kembali dalam seminggu." Oke, untuk hari ini sekian dulu. Dan gimana kisahnya, kita akan lanjutkan di hari berikutnya. Dan sebenarnya siapakah Yasmin? Dan apakah rahasia nenek Lukmantara? Terima kasih buat kakak semuanya yang selalu mengikuti cerita yang saya bacakan. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.